Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, tapi bisa. Antrinya kita dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo, sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bus. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapat makan gratis yang dibagikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, ratusan makanan gratis juga dibagikan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum isi beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawana, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawana, juga santunan, yatim piatu, dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Anak akan memastikan melindungi dan mendampingi semua anak, terutama anak korban perundungan di Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan. Pemerintah juga sesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak pelaku perundungan. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak yang terlibat dalam kasus perundungan di Binuskul Serpong, tak terkecuali pelaku perundungan. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPA, Ciput Purwiyanti, dalam sistem perlindungan anak pada standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak, di kasus perundungan ABH ada 3 kategori anak dan masing-masing anak berhak didampingi dan diberikan perlindungan. Pemerintah juga sesalkan keputusan pihak sekolah terkait drop out para pelaku. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Kementerian PPA juga meminta kepada masyarakat untuk tidak merundung pelaku di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA. Kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Aksi perundungan ini keluarga korban pun melaporkan TK Binus Serpong ke pihak berwajib karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang pria Parubaya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK Binus Serpong, Tangerang, Banten. Aksi perundungan ini terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini, membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma. Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Keluarga korban pun menyayangkan pihak sekolah yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Nah kita, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah itu sekali. Terus waktu pergi juga apa ya di outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.